Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore ya untuk mahasiswa baru ITB AS Indonesia. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan e-learning. Langkah yang pertama, teman-teman bisa masuk di ini ya. Di web resmi ini juga bisa. Ada banyak cara untuk masuk ke e-learning. Kalau dari web itpas.ac.id masuk di layanan, nanti masuk di e-learning. Nah, nanti akan masuk ke e-learning.itpas.ac.id. Atau teman-teman bisa melalui Google ya, melalui Google ya. Di Google nanti teman-teman ketik aja e-learning ITBAS ya. Bisa teman-teman ketikkan e-learning ITBAS gini aja. E-learning ITBAS nanti paling atas sendiri. Ya, ini bisa diklik. Ya, jadi mudah untuk menemukan e-learning. Jadi saya sampaikan e-learning ini nanti gunanya adalah untuk pembelajaran secara online untuk tahun ajaran baru di semester gasal ini. Baik, di sini teman-teman bisa melihat berbagai informasi yang ada di halaman awal. Di sini ada pengkategorian untuk setiap jurusan, ada D3, ada S1 Ekonomi Syariah, D3 Akuntansi, S1 Ekonomi Syariah, S1 Informatika, S1 Akuntansi, dan D3 Manajemen Pajak. Nah, di sini teman-teman misalkan ingin melihat di Informatika ya, Informatika. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat mata kuliah dari semester 1, 3, 5, dan semester 7 secara ganjil, karena mata kuliah bentar ganjil. Ya. Silakan diklik lagi. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat daftar ya, daftar mata kuliah beserta dosen pengampu. Nah, di sana nanti teman-teman bisa melihat ringkasan studi ya, ringkasan studi dari mata kuliah tersebut, yakni di dalamnya berisi track record mata kuliah yang akan diajarkan selama di semester gasal nanti. Jadi pastikan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu sebelum kuliah nanti ya. Baik, di sini saya contohkan misalkan di sistem operasi ya, sistem operasi. Maka di sini sudah ada ringkasan materinya, ada tujuan pembelajarannya, ada alokasi pertemuan dan rekap pertemuannya. Jadi ini teman-teman akan bisa mengetahui materi apa saja yang akan diajarkan dan hasil capaian apa saja yang akan diperoleh nanti. Nah, di sini teman-teman untuk masuk login itu bisa langsung login or sign up ya. Nah, ini teman-teman bisa akses sendiri ya. Ya. Kalau di about ini adalah isinya tentang daripada e-learning itu. Kemudian ini ada pengelola, nanti teman bisa menghubungi ketika ada problem dalam menggunakan e-learning. Kemudian ketika course ini berisi tentang ringkasan ruang kuliah, yang mana ini sudah di cluster ya, ada di cluster berdasarkan prodi. Misalkan kita ingin mencari mata kuliah semester 3 ini apa? Semester 1 untuk S1 akuntansi ya, misalkan di sini, maka ketika diklik nanti di sini akan sesuai yang diinginkan ya, akan mengklaster seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam menu informasi ya, informasi ini berisi tentang informasi apa saja ya, ini cara mengakses e-learning, kemudian tips and trick. Jadi ketika teman-teman bisa menggunakan smartphone, langkah-langkahnya ada di sini, bisa diikuti nanti. Kemudian untuk download tutorialnya bagi dosen dan mahasiswa juga bisa dilakukan di sini. Bisa tinggal klik download di sini. Kemudian kontak di sini adalah berisikan alamat ya. Alamat bahwasanya posisi alamatnya di lokasi kampus di mana, nanti bisa mengetahui di sana. Kemudian untuk login sama ya, bisa lewat sini atau bisa melihat halaman depan, itu sama saja. Jadi untuk menggunakan login itu ada banyak tempat ya, bisa dari sini atau dari ketika masuk ke halaman kelas tadi ya. Kita akan masuk di login. Baik, kita akan melakukan login bisa dari sini atau dari sini. Silahkan, misalkan dari sini ya, kita masuk, klik login. Maka akan tampil di halaman login seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus memiliki username, email, password. Ini teman-teman dapatkan dari kampus ya. Jadi nanti ketika teman-teman
sudah melakukan KRS, teman-teman akan mendapatkan user dan password. Baik, di sini saya sudah mendapatkan contoh ya untuk loginnya ya. Kalau sudah diisikan user dan name dan passwordnya, silakan klik login. Baik, ini sudah login. Nanti apabila nggak bisa login, teman-teman bisa menghubungi admin. Baik, di sini adalah halaman untuk halaman dashboard awal ini ya. Di sini ada tugas. Artinya nanti di sini adalah ketika ada tugas-tugas terbaru itu akan tampil di sini ya. Kemudian teman-teman bisa baca aturannya dulu di sini ya. Setiap mahasiswa wajib login dengan menggunakan akunnya masing-masing. Untuk username berisi nim@itps.com. Ini tidak bisa diubah, akan tapi passwordnya bisa dirubah. Untuk mahasiswa transfer yang memiliki beberapa kelas, silakan minta ke admin, nanti akan mendapatkan akun yang berbeda. Kemudian proses kuliah ya dilakukan secara sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kampus. Kemudian setiap mahasiswa berkelakuan baik. Apabila nanti ditemukan ada sikap dari teman-teman yang kurang baik ya, maka akun dari mahasiswa bisa kita blok. Kemudian mahasiswa diperbolehkan untuk diskusi dari materi yang telah dosen share nanti, dan informasi pendukung bisa melalui di menu informasi di sini ya. Apabila terjadi kendala bisa menghubungi ke pengelola. Kemudian untuk rekap informasi absensi itu bisa berdasarkan keaktifan teman-teman selama diskusi di materi yang telah diberikan oleh dosen. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di jadwal ini, kemudian bisa pesan ya. Pesan ini teman-teman bisa berkomunikasi dengan siapapun ya. Misalkan ingin berkomunikasi dengan dosen, misalkan buruk mini misalkan, tinggal ketik namanya kemudian find. Nah, nanti akan ketemu dosennya. Teman-teman bisa melihat detail dosen tersebut ya, melihat detail, dan teman-teman bisa melihat data mata kuliahnya nanti seperti apa dan bisa mengirim pesan kepada beliau. Dan jadwalnya ini adalah berdasarkan kelas masing-masing. Kemudian di sini ada menu materi ya, materi nanti teman-teman bisa klik. Di sini kalau untuk melihat materi bisa klik detail ya, klik detail. Nah ini. Baik, ini adalah materi yang akan teman-teman peroleh, dan pastikan teman-teman juga melihat kode. Ini MKey. Kode dari mana dapatnya? Kode ini nanti dasarnya adalah untuk jadi setiap dosen di TPS itu memiliki kode tersendiri untuk membedakan antara dosen satu dengan dosen yang lain. Nah, kode ini nanti dapatnya dari mana, Pak? Nah, kode ini dapatnya teman-teman bisa melihat di informasi, nah, di bagian informasi. Ya, di informasi nanti di sini ada kode, ya, penjelasan kodenya itu apa aja ada di sini. Jadi untuk kelas itu seperti ini teman-teman. Misalkan di sini ada S1 INF 1A, artinya ini adalah di sini dijelaskan ini S1 Informatika 91 kelas A dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada kode dosen. Nah, tadi kan MKey ya, kita lihat MKey ya, Mkorobin. Nanti setiap dosen akan insya Allah menerapkan kode seperti ini, dan ini adalah contoh penerapannya. Dan nanti untuk materi yang diberikan dosen, teman-teman bisa melihat ringkasannya, tujuannya, hasil capaian pembelajarannya, dan juga bisa melihat video. Ketika dosen beri video, teman juga bisa menyaksikan di sini langsung. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa mendownload materi tersebut, bisa klik download file. Download file, maka materi yang telah diberikan dosen bisa teman-teman download. Oke, itu. Teman-teman nanti juga bisa melihat di sini ada list, ketika materi sudah banyak akan ada di sini di samping situ. Nah, dan perlu diperhatikan teman-teman juga ini ya, karena nanti gini materi yang akan di-share ya, saya akan kembali di menu materi dulu, materi. Di sini nanti akan banyak banget materi yang di-share, karena kelas ini misalkan teman-teman di kelas A, S1 Informatika kelas A ya. Teman-teman kan di kelas A itu kan dosennya misalkan ada 5 atau berapa lah, otomatis setiap dosen akan nge-share di sini. Jadi di sini akan banyak sekali materi. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mencari materi tersebut, maka di sini ada namanya parameter pencarian. Nah, teman-teman bisa mencari, memfilter misalkan mata kuliah apa saja yang hanya ingin ditampilkan, tinggal pilih di sini, kemudian pilih kelasnya, judulnya. Kalau teman-teman bingung bisa ketik judulnya aja MKey gitu apa. Nanti teman-teman filter seperti ini, maka akan hanya tampil materi itu saja. Itu ya teman-teman. Oke. Kemudian gitu ya cara untuk melihatnya, klik detail. Nanti seperti ini teman-teman.
ya akan mendapatkan materi seperti ini, ya seperti yang ada di halaman ini, ya. Oke, ini saya tutup. Baik, selanjutnya kita akan melihat tugas, ya, melihat tugas. Ini masih load. Oke, baik, kita akan masuk ke tugas. Nah, di tugas di sini teman-teman bisa klik menu tugas. Nah, di sini ada 3 tugas. Ya, ini hanya contoh, ada 3 tugas. Yang pertama adalah tugas untuk ganda isai. Ini pembedanya apa? Ini tugas itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah tugas pilihan ganda, ada tugas isai, dan ada tugas file. Ada tugas file. Baik, di sini ada 3 jenis, ya, tadi ya. Membedakannya sudah bisa dilihat di situ, ya. Ada upload, ada isai, dan ada ganda. Nah, ini nanti tugas itu akan diberikan oleh setiap dosen masing-masing. Ya, untuk memudahkan mencari tugas ya sama di sini, ya. Teman-teman cukup ketik kode dosen saja, ya, judulnya apa, tipenya apa, filter, nanti udah akan memfilter sendiri. Karena nanti akan banyak banget di sini, teman-teman. Akan banyak banget karena pas misalkan nih teman-teman mengambil 5 mata kuliah, ada 5 dosen, otomatis sedangkan misalnya 10 pertemuan, maka mungkin 5 kali 10 udah 50. Nah, listnya ada 50, banyak banget kan. Baik, kita akan mulai mengerjakan untuk yang ini. Nanti misalkan gitu teman-teman, suatu ketika teman-teman tidak bisa muncul mulai kerjakan, nanti teman-teman bisa menghubungi dosen yang bersangkutan untuk minta di reset, ya, itu. Baiklah, kita akan mulai mengerjakan soal, ya, pilihan ganda, ya. Saya mulai mengerjakan. Oke, silakan klik OK. Baik, di sini ada waktu durasinya, contoh ya teman-teman, nanti bisa beda-beda. Misalkan saya akan jawab dulu. Oke. Oke, ini bisa diklik langsung, ya. Jadi diklik. Dan pastikan waktu ini akan berjalan terus, ya, akan berjalan terus waktu itu. Ini komputer saya lagi trouble ini, jalan-jalan sendiri. Ini ada sebagian saya betulkan dan ada sebagian saya salahkan. Kalau nggak selesai, misalkan teman-teman nih mengerjakannya nggak selesai, maka dia akan nge-save otomatis. Oke, akan ada yang saya salahkan, ada yang saya betulkan. Ya, betul semua. Nah, ketika sudah selesai dalam mengerjakan, ya, kalau sudah selesai dalam mengerjakan, klik selesai mengerjakan. Ya, saya sudah yakin. Kalau nanti dulu, maka akan balik lagi. Tapi kalau sudah, maka klik saya sudah selesai. Maka ketika klik saya sudah selesai mengerjakan, dia akan nge-save, ya, mensimpan, kemudian akan tampil di halaman ini lagi. Dan otomatis akan tertutup seperti ini dan tidak bisa dikerjakan lagi, ya Pak, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nanti teman-teman bisa baca sendiri detailnya, ya, di sini. Untuk nilai nanti otomatis akan tampil di halaman dosen. Kemudian untuk isai, ya, sama, ya, silakan klik mulai mengerjakan, ya, mengerjakan. Oke, saya mengerjakan. Ya, untuk isai ada waktunya, ya, di sini, ya, silakan ditunggu dulu, jangan langsung dikerjakan, ditunggu dulu. Ya, ditunggu dulu. Ya, ditunggu dulu. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu di sini. Ya. Misalkan apa yang maksud dengan semua prompter, ya, bisa dikarang, ya. Nanti dikarang aja isinya apa aja. Nah, misalkan seperti itu dan seterusnya, ini dikarang sendiri. Secara kata dan istilah apa itu komputer, ya, misalkan gini, ya. Itu aja. Silakan apa yang dimaksud dengan perangkat keras, ya. Perangkat keras adalah suatu hardware yang ada, yang berguna pendukung dari software.
Ini hanya contoh ya. Kemudian ini waktu terus berjalan teman-teman. Jelaskan apa yang dimaksud dengan user. User adalah pengguna komputer. Komputer. Secara umum komponen sistem komputer terdiri dari 4. Sebutkan ya, misalkan 1 apa? User. 2 misalkan. Teman-teman bisa input input gambar bisa ya, nanti di sini kalau misalkan tugasnya gambar bisa diinput, bisa link juga bisa, teman-teman upload di drive kemudian di linkkan juga bisa. Software, hardware, ini brandware masuk user ya. Misalkan apa gitulah, kan OS, kemudian 4 ya, OS ya, operating system ya. Oke, kemudian selesai mengerjakan, klik ya, saya sudah selesai mengerjakan ya, berarti teman-teman sudah selesai mengerjakan. Seperti itu teman-teman. Baik, di sini yang terakhir ada tugas untuk upload file. Nah, upload file tuh gini, ini ada perintah tugas ya. Ketika tugas perintah, buatlah ringkasan materi. Oke, dalam mengerjakan silahkan klik di sini. Ya, jadi nanti perintah yang untuk upload file itu teman-teman bisa mendapatkannya, ya, mendapatkannya bisa diklik link ini, ya. Nanti akan diarahkan ke drive gitu ya, akan diarahkan ke drive, akan diarahkan ke drive. Petunjuknya didapatkan seperti ini ya nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti tergantung dosen ya, tergantung dosen. Petunjuknya seperti itu. Ada yang diarahkan ke link, ya, ada yang tidak, tergantung dosen. Nah, untuk upload file ini, ya teman-teman pastikan baca dulu perintahnya apa. Karena nanti tugas ini adalah teman-teman akan mengupload file. Ketika teman-teman nggak upload file, teman-teman nggak akan bisa mengakses halaman-halaman yang lain. Sebagai contoh ya, kita akan mulai kerjakan. Ya, oke. Maka di sini akan tertutup semua. Teman-teman nggak bisa keluar, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ini teman-teman logout login lagi akan tampil seperti ini terus. Ya, teman-teman baca petunjuknya ini apa, disuruh meringkas ya, teman-teman kerjakan. Nah, kemudian teman-teman upload filenya ya, cari file yang sudah teman-teman kerjakan. Ya, misalkan ya ini hanya contoh saja. Oke. Misalkan ya, oke. Ya, contoh sebagai contoh saya misalkan teman-teman sudah mengerjakan ya, misalkan soal tugas nih ya, atau teman-teman ada artikel apa ya, misalkan ini ya, ini adalah hasil pekerjaan teman-teman. Ya, silakan klik hasilnya, kemudian misalkan biasanya berupa PDF ya, berupa PDF ya. Saya akan upload yang berupa PDF aja. Oke, saya sebentar, saya cari kampus. Ya, misalkan ini adalah hasil tugas ya, tugas file. Nah, misalkan ini adalah hasil tugas teman-teman. Ya, ini nanti bisa nim nama teman-teman berapa, misalkan ini, maaf nih miliknya siapa, Ahmad gitu ya. Nah, tugas Ahmad gitu misalnya. Nah, Ahmad ya, ini misal tugas Ahmad ya, ini mau dikirim ya tinggal diklik open, upload. Baik, sudah selesai teman-teman. Itu adalah cara untuk melihat materi dan tugas. Oh ya, lupa teman-teman, ada hal yang pokok banget ya. Ya, ini adalah mengganti profil. Ya, nanti saya akan taruh di akhir aja lah, di bagian menu akhir aja. Oke, kemudian ada komentar. Nah, komentar ini adalah berisi ketika teman-teman memberikan komentar. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika teman-teman masuk di materi, masuk di menu materi, teman-teman tadi bisa membuka materi, misalkan materi yang kedua di sini ya. Teman-teman membuka materi kedua. Nah, di materi kedua ini teman-teman memberikan komentar ya, komentar di sini. Nah, misalkan materinya bagus gitu ya. Bagus. Nah, komentar-komentar diskusi ini nanti bisa menjadi rekap nilai keaktifan teman-teman ya, misalkan post komentar. Post komentar. Oke. Nanti dosen juga bisa memberikan komentar. Nah, ini komentar teman-teman di sini. Komentar ini akan tampil semua ya. Teman-teman yang lain juga bisa
tampil di bawah sini komentar-komentar ini. Nah, ini bisa direkap di sini. Jadi teman-teman mengomentari materi-materi yang lain itu nanti sudah bisa direkap di sini ya, di komentar saya ini. Nah, nanti di sini akan kerekap sendiri jumlah komentar berapa, dan ini menjadi presensi nanti ketika dihitung ya. Jadi ketika teman-teman dihitung kehadirannya 10 kali, nanti kan kelihatan komentarnya berapa kali, sudah ngecek tanggalnya, komentarnya apa, kalau teman-teman ngomentari di materi siapa, oleh siapa yang mengomentari, akan muncul di sini dan bisa dicari kalau misalnya komentarnya banyak. Kemudian ada filter dosen ya, filter dosen. Untuk filter dosen ini fungsinya adalah ketika teman-teman ingin mencari data dosen ya. Di sini ada beberapa dosen, teman-teman ingin melihat data detailnya, itu bisa. Misalkan Butira ya, ini saya klik, maka teman-teman bisa melihat detail ya, rincian daripada Butira, dan bisa berkomunikasi ya, bisa chat dengan beliau, kirim pesan di sini ya, kirim pesan di sini, nanti bisa melakukan komunikasi kepada dosen ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini juga ada filter mahasiswa ya. Filter mahasiswa tadi teman-teman bisa memfilter dari sekian mahasiswa yang ada, teman sama ya, konsepnya hampir sama. Filter dosen dan mahasiswa itu hampir sama. Kemudian yang terakhir di sini ada menu informasi ya, menu informasi. Oke, informasi di sini adalah berisi dengan kode dosen ya, kode dosen. Kemudian juga berisikan petunjuk ya, telekonferensi. Jadi ketika nanti dosen menginginkan online ya, pakai video conference, maka nanti teman-teman bisa menggunakan Google Meet, dan di sini ada langkah-langkahnya, teman-teman bisa mengikuti petunjuk di sini. Seperti itu. Jadi untuk learning ini belum bisa video conference, tapi hanya memberikan langkah-langkah cara untuk melakukan video conference seperti itu. Nah, yang paling terakhir ya, ini adalah mengganti profil. Nah, ini harusnya di awal ya teman-teman, tapi tadi saya kelupaan, tidak masalah. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman ya. Di halaman depan ya, ya di sini ada Ahmad ya, ini Ahmad ya, contoh ya, klik. Nah, ini ada 3, ada profil and account login, ada login log, dan logout. Nah, ini ketika ingin keluar maka pilih yang di bawah, dan ketika ingin melihat history teman-teman login berapa kali itu di sini, dan ketika ingin mengganti profil maka klik yang di sini ya. Baik, kita akan mengganti nanti untuk setiap profil teman-teman akan seperti ini, dan perlu diperhatikan untuk kelas itu pastikan kelasnya sudah betul, jangan sampai kelasnya salah, karena materi yang dosen share itu akan masuk di setiap kelas ini, dan setiap siswa hanya bisa memasuki satu kelas. Untuk mahasiswa transfer yang dia memasuki beberapa kelas, silakan hubungi admin, nanti admin akan membuatkan akun yang baru untuk kelas yang baru. Kemudian kita akan mengganti, yang pertama adalah profil ya, kita akan ganti profil dulu, edit profil. Maka di sini akan keluar seperti ini ya, silakan langsung dipilih ya. Ini saya hanya mencontohkan tahun masuk misalkan 2020 ya. Kemudian tempat tanggal lahir misalkan Seragen, ini contoh. Kemudian tanggal lahir ini 14 bulan Februari ya, misalkan 2002 ini contoh. Kemudian agamanya adalah Islam, alamatnya adalah Seragen. Ini hanya contoh, ini teman-teman sesuaikan dengan data teman-teman sendiri. Silakan klik update di sini. Oke, ketika sudah muncul profil berhasil diupdate, langsung klik silang di sini. Oke, sedang proses. Oke, profil sudah diupdate seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman edit foto ya. Silakan pilih choose foto. Baik, untuk mengganti foto, silakan klik choose file. Oke, cari fotonya. Gunakan foto resmi ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Klik open. Kemudian setelah pilih foto, update. Nah, kalau sudah tampil, ini nggak benar ya, kita ulangi lagi. Oke, tadi merah keluar biru. Nah, pastikan ini foto teman-teman. Nanti kalau misalkan keluarnya yang nggak benar ya ulangi lagi sampai ini keluar seperti ini. Nah, kemudian setelah itu klik ini ya, silang ya.
Kita lihat, oke, sudah berubah. Di sini untuk data profil sudah kita perbarui dan foto sudah kita masukkan dengan baik di sini. Baik, untuk langkah terakhir ya, bagian terakhir ya teman-teman, ya ini adalah mengganti bagian login. Ya, untuk login di sini kan kita menggunakan username dan password. Perlu diingat untuk username itu menggunakan username default atau standar. Ya, ini menggunakan nim@itbais.com. Username ini tidak bisa diganti karena username ini adalah sebagai user standar, sebagai dasar ya, standar dasar. Ini menggunakan nim mahasiswa dan menggunakan domain itbais.com. Ini tidak bisa dipergunakan untuk email ya teman-teman, tapi hanya bisa dipergunakan untuk login di e-learning ini saja. Teman-teman tidak bisa mengganti username, akan tapi teman-teman bisa mengganti password ya, bisa mengganti password. Jadi setelah teman-teman sukses update di masuk di e-learning ini, teman-teman tidak bisa mengganti username, akan tapi teman-teman bisa mengganti password. Kita akan buktikan apakah username bisa diganti. Kita silahkan, kita coba klik username. Oh, tidak bisa. Jadi fitur username sudah kita nonaktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar username ini biar lebih rapi ya. Jadi nanti data record akunnya berdasarkan email, berdasarkan NIM gitu ya. Kemudian password, nah ini bisa diganti dan pastikan teman-teman mengganti passwordnya. Caranya silakan edit password. Nah, silakan ganti password yang teman-teman sukai. Bisa sedikit, bisa banyak. Yang penting teman-teman ingat dan dicatat, jangan sampai lupa dan jangan sampai salah masukkan password ketika login nanti. Kalau misalkan teman-teman lupa, maka bisa menghubungi pengelola e-learning. Silakan klik update. Nah, nanti ketika muncul ini bisa di save ya. Nanti ketika muncul seperti ini ya, password mahasiswa berhasil diperbarui, artinya sudah diperbarui. Teman-teman nggak usah masukin lagi. Teman-teman nggak usah update lagi, langsung klik silang di sini. Seperti itu. Nah, nanti passwordnya sudah berganti. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa kita sampaikan mengenai tentang e-learning untuk tutorial ini. Semoga ada manfaatnya dan berguna buat teman-teman semua. Saya akhiri, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk keluar dari e-learning ini silakan klik di sini logout. Oke. Baik, cukup sekian dari kami. Semoga e-learning ini bisa bermanfaat dalam pembelajaran di era pandemi saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.